Perkenalkan, nama saya adalah Fania Frisilia. Saya merupakan guru biologi SMAK 2 Penabur, Jakarta. Saya mengajar kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran mengenai sintesis protein. Sintesis protein merupakan salah satu materi yang tersulit karena merupakan materi abstrak. Materi ini diajarkan di kelas 12 IPA, semester ganjil. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Adapun proses sintesis protein yang akan siswa mainkan dalam role playing adalah sebagai berikut. Sintesis protein terjadi dalam dua proses, yaitu transkripsi dan juga translasi. Transkripsi terjadi di nukleus, di mana DNA membentuk mRNA atau messenger RNA untuk membawa kode genetika. Sementara translasi terjadi di sitoplasma, di mana terjadi penerjemahan kode genetika dalam mRNA untuk membentuk asam amino. Adapun transkripsi membutuhkan DNA yang akan membentuk mRNA dan juga RNA polimerasa. Transkripsi terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase akan melekat pada daerah awal transkripsi yang kita sebut promoter. RNA polimerase merupakan enzim yang akan membuka pengintaian DNA. Hal ini akan menyebabkan basa nitrogen yang merupakan pasangan DNA akan menyusun mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Proses ini akan terjadi terus-menerus sampai menuju ke daerah terminator. Pada tahap terminasi, RNA polimerase akan menuju ke bagian akhir transkripsi, yaitu terminator. Hal ini menandakan berakhirnya proses transkripsi. Bagian mRNA yang membawa kode protein disebut ekson. Sementara bagian mRNA yang tidak membawa kode protein disebut intron. Nah, nantinya bagian intron akan diikat oleh suatu protein yang kita sebut spliceosome. Nah, spliceosome ini yang akan mengikat daerah intron, tentu saja daerah yang tidak membawa kode genetika. mRNA yang merupakan daerah ekson, lalu nantinya akan menuju sitoplasma, keluar dari nukleus. Kode genetik merupakan gabungan dari 3 basa nitrogen pada mRNA yang kita sebut sebagai kodon. Kode genetik ini merupakan meliputi 64 kodon. Ada 1 kodon untuk memulai, kita sebut sebagai start kodon, dan 3 kodon stop untuk berhenti, kita sebut sebagai stop kodon. Translasi terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu inisiasi, di mana mRNA akan berikatan dengan subunit ribosom kecil. Asam amino pertama kali dibawa oleh RNA T atau transfer inisiator, sehingga nantinya antikodon dari RNA transfer akan berpasangan dengan mRNA. Setelah itu, subunit ribosom besar akan berikatan. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 daerah, yaitu daerah E, P, dan juga A. Nantinya, pada tahap elongasi, RNA T atau transfer selanjutnya akan membawa asam amino sesuai dengan mRNA pada sisi A.
Asam amino pada RNA T sebelumnya akan menempel pada RNA T selanjutnya. Kemudian RNA T selanjutnya akan bergerak ke kanan dan menempel pada daerah P. RNA T sebelumnya akan bergerak ke daerah E dan memisahkan diri. Begitu seterusnya sampai mencapai daerah stop codon. Pada tahap terminasi, faktor pelepas akan melekat pada daerah A. Polipeptida dilepaskan dari RNA T di sisi P. Kemudian subunit ribosom akan terlepas, menandai berakhirnya proses translasi. Polipeptida nantinya akan menjadi protein, kemudian protein yang sudah dibentuk akan dibawa oleh bagian yang membutuhkan. Demikianlah proses sintesis protein. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang belum memahami mengenai proses sintesis protein. Sampai jumpa lagi.